Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tugas kami tentang perpajakan di Malaysia. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya, Haidar Alfarizzi Anfa, dengan NIM 2021-2032. Yang kedua ada Muhammad Yusuf Ali Murtado dengan NIM 2021-2071. Yang ketiga ada Habibul Wahid Harmadan dengan NIM 2021-2092. Nah, di sini kelompok kami membahas ada 4 hal. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, jenis-jenis pajak di Malaysia. Yang ketiga, tarif pajak di Malaysia. Yang keempat, efek dari P3B Indonesia Malaysia. Yang pertama itu ada dasar hukum. Dasar hukum perpajakan di Malaysia terdiri dari beberapa undang-undang dan peraturan perpajakan. Antara lain, yang pertama itu ada Cukai Pendapatan 1967 yang mengatur perpajakan pendapatan di Malaysia. Yang kedua, ada Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan tahun 2014 mengatur perpajakan barang dan perkhidmatan di Malaysia. Yang ketiga ada Akta Cukai Aktif tahun 1971 mengatur perpajakan atas keuntungan atau pendapatan dari penjualan atau pengalihan saham atau efek lainnya. Yang keempat ada Akta Cukai Kedai dan Perniagaan tahun 1953 yang mengatur perpajakan usaha kecil dan menengah. Yang kelima itu ada Akta Cukai Impor dan Ekspor tahun 1998 yang mengatur perpajakan atas impor dan ekspor barang. Yang keenam ada Akta Custom tahun 1967 yang mengatur bea masuk dan cukai dalam perdagangan internasional. Sistem perpajakan di Malaysia itu menggunakan sistem teritorial. Sistem teritorial perpajakan adalah suatu sistem perpajakan di mana otoritas pajak hanya berlaku pada wilayah tertentu atau dalam suatu negara. Dalam sistem ini, pajak dikelola oleh pemerintah lokal atau regional, seperti pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Dalam sistem teritorial perpajakan, pemerintahan daerah atau provinsi memiliki wewenang untuk menerapkan tarif pajak, mengumpulkan pajak, dan menentukan penggunaan untuk membiayai program-program pemerintah di wilayah mereka. Pajak yang dikenakan dalam sistem teritorial perpajakan biasanya meliputi pajak properti, pajak penjualan, dan pajak kendaraan bermotor. Nah, sistem teritorial dibagi menjadi dua, yaitu ada yang non-resident dan resident. Kalau misalnya non-resident ini merupakan sebuah sistem perpajakan yang diterapkan oleh beberapa negara di mana pendapatan yang diterima oleh individu atau perusahaan yang tidak memiliki keberadaan fisik atau kantor di negara tersebut tidak dikenakan pajak. Yang selanjutnya ada yang sistem teritorial residen, merupakan suatu sistem perpajakan di mana warga negara atau penduduk tetap suatu negara dikenakan pajak atas seluruh penghasilan mereka, baik yang diperoleh di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam sistem ini, pajak dikelola oleh pemerintah pusat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Yusuf Ali Murtado. Oke, untuk yang kedua ini terkait jenis-jenis pajak di Malaysia. Jenis-jenis pajak di Malaysia kurang lebih mirip ya seperti yang di Indonesia, seperti adanya pajak penghasilan untuk individu maupun korporasi, kemudian ada pajak pelayanan dan penjualan, kemudian ada cukai barang dan perkhidmatan, cukai jualan, cukai keuntungan harta tanah, cukai perniagaan, cukai pendapatan dan keuntungan tidak dikenai cukai. Atau kalau di Indonesia seperti PTKP lah ya kurang lebih. Kemudian cukai kendaraan bermotor, cukai tanah dan bea materai. Nah, untuk tipe-tipe bea materainya di sini ada dua ya, fixed duties atau
apa fixed duties, yaitu dibebankan pada harga yang ditentukan dan termasuk stempel untuk polis atau salinan individu. Ini mungkin kurang lebih mirip seperti materai gitu ya. Tapi memang materai sih. Kemudian juga ada ad valorem duties, yaitu biaya variabel berdasarkan nilai transaksi yang diwakili oleh dokumen hukum. Oke, nextnya akan dibacakan oleh Habib terkait tarif pajak Malaysia. Silakan. Baik, di sini saya akan jelasin terkait tarif pajak Malaysia. Untuk tarif pajak di Malaysia itu yang pertama itu ada tarif pajak penghasilan, di mana tarif pajak penghasilan yang pertama yaitu tarif pajak penghasilan individu. Pendapat yang pertama untuk apa? Pendapatan antara 5.000 ringgit itu paling rendah sampai 20.000 ringgit. Paling rendah itu tarifnya sekitar 2%. Dan yang paling tertinggi untuk tarif pajak individunya itu 26%. Itu di mana pendapatannya di atas 400.000 ringgit ke atas. Terus ada tarif pajak penghasilan badan. Untuk tarif pajak penghasilan badan, badan usaha yang beroperasi di sektor manufaktur itu 24%, di sektor perdagangan jasa 24% juga, di sektor perkhidmatan itu 20%, dan di sektor perindustrian berorientasi teknologi itu sekitar 20%. Terus perusahaan baru di sektor manufaktur dan perindustrian berorientasi teknologi itu di 0% hingga 5% selama 5 tahun pertama operasional saja. Tarif pajak Malaysia itu ada beberapa. Ya, untuk tarif pajak penjualan dan perkhidmatan itu barang-barang tertentu 5% hingga 10%, jasa-jasa tertentu 6% hingga 10%. Tarif cukai barang dan perkhidmatan pajaknya setelah digantikan oleh Sales and Service Tax pada tahun 2018. Tarif cukai jualan itu tarifnya bervariasi tergantung pada jenis barang yang dikenai cukai. Tarif cukai keuntungan harta tanah itu kalau untuk warga negara Malaysia 0% hingga 30%, kalau untuk WNA itu 30%. Tarif cukai pendapatan dan keuntungan tidak dikenai cukai itu sekitar sebesar pendapatan bunganya itu sekitar sebesar 15%, pendapatan royaltiesnya ada 10%, pembayaran kontrak 3% dan 10%, pendapatan non-resident atau penghibur publik itu sekitar 15%, pendapatan lain-lain 10% hingga 15%. Tarif cukai kendaraan bermotor itu bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan kapasitas mesin kendaraannya. Tarif cukai tanah itu bervariasi juga tergantung pada nilai properti yang dimiliki. Tarif biaya materai itu ada fix gratis itu 10 ringgit atau sekitar 34.149 rupiah. Ad valorem gratis itu juga jumlahnya harus dibayarkan. Jumlahnya itu tergantung yang dibayarkan bervariasi. Berikutnya ada efek dari P3B Indonesia dan Malaysia. Efek P3B Indonesia dan Malaysia itu ada yang pertama peningkatan perdagangan bilateral. Yang kedua ada memperkuat hubungan bilateral. Ketiga, mengurangi beban P3B Indonesia Malaysia. Keempat, meningkatkan investasi, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan negara. Next. Simpulannya, yang dapat disimpulkan bahwa pajak Malaysia adalah sumber pendapatan penting bagi pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan negara.
Pajak di Malaysia terdiri dari beberapa jenis termasuk pajak penghasilan, pajak barang dan jasa, dan cukai. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang paling penting karena memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan pajak di Malaysia. Sistem pajak Malaysia adalah sumber pendapatan penting bagi pemerintah dan memainkan peran penting dalam penggunaan negara, dalam pembangunan negara. Namun, masih ada banyak hal yang dapat ditingkatkan lagi dalam sistem pajak untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan, dan memastikan bahwa pajak yang terkumpul digunakan dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf.